di tengah-tengah keterbatasan yang boleh terjadi bagi setiap kami, namun di dalam kedaulatan Allah, di mana kami boleh sekalipun terpisah secara fisik, hati kami disatukan, hati kami diikat untuk bersama-sama bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah segenap pujian yang telah kami naikkan dan setiap doa yang telah dan akan kami lafazkan terdengar indah di telinga Tuhan dan Tuhan berkenan menerimanya. Tiba waktunya bagi kami, ya Allah, untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang sebentar akan disampaikan boleh menyapa setiap kami secara pribadi, juga komunal, untuk boleh meneguhkan kami, bahkan boleh mengerti rencana Allah di balik keadaan yang sedang kami alami bersama-sama. Dan biarlah berita Paskah yang akan kami dengarkan menjawab pergumulan, berkorelasi dengan pergumulan kami, dan kami boleh diteguhkan karenanya. Hamba-Mu yang sore hari ini Engkau utus menjadi pemberitamu, ya Allah. Di tengah-tengah kelemahan, keterbatasan, dan keberdosaan hamba-Mu, kiranya anugerah Tuhan yang sempurna boleh menolong hamba-Mu, sehingga hamba-Mu boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang tinggi, lebar, dan dalam itu, dengan bersahaja dan dengan setia. Dan biarlah juga kami berdoa, ya Allah, untuk setiap adik-adik kami, teman-teman kami, yang saat ini bergabung di dalam persekutuan sore hari ini. Anugerahkan hati kami, hati yang lembut, untuk mengerti dan menerima kebenaran firman Tuhan. Dan bukan sekedar hati yang lembut untuk mengerti dan menerima kebenaran firman Tuhan. Anugerahkan kepada kami hati yang taat untuk melakukan dan hidup di dalam firman Tuhan. Berfirmanlah, ya Allah, sebab umat kepunyaan-Mu ini sedia mendengarkannya. Di dalam kasih Kristus Yesus, firman yang telah menjadi manusia, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam rekan-rekan mahasiswa, siswa, dan juga alumni. Selamat Paskah buat kita semua. Saya bersyukur ketika kita boleh dikasih kesempatan oleh Allah untuk merayakan Paskah di dalam suasana yang membatasi kita seperti ini. Di mana letak berita Paskah? Di mana letak kemenangan Paskah? Di saat kita sedang mengalami pandemik, resesi ekonomi, bahkan kita harus taat kepada physical distancing karena iman kita kepada Kristus yang mengajarkan kita untuk taat kepada pemerintah yang Kristus sendiri dirikan di negara kita. Oleh karena itu kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Terambil dari Injil menurut penuturan Rasul Yohanes. Pada Yohanes pasalnya yang ke-20, ayat 24 hingga ayatnya yang ke-31. Saya mengajak teman-teman sekalian, rekan-rekan mahasiswa, adik-adik siswa, dan kakak-kakak alumni untuk bersama-sama membuka Alkitab kita menurut Injil Yohanes pasal yang ke-20, ayat 24 hingga ayatnya yang ke-31. Saya akan membacakannya buat kita semua, dan masing-masing kita boleh menyimaknya melalui Alkitab kita masing-masing. Demikian ada tertulis. Tetapi Thomas, seorang dari 12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu.
Dan Thomas bersama-sama dengan mereka, sementara pintu-pintu terkunci. Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruh jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkan tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semuanya yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup di dalam namanya. Teman-teman yang Tuhan Yesus kasihi, rekan-rekan mahasiswa, juga adik-adik siswa, juga para alumni. Saya senang sekali ketika renungan kita diambil dari bagian ini, yang merupakan puncak atau konklusi dari Injil Yohanes secara keseluruhan. Dan saya lebih bersyukur lagi, senang sekali ketika narasi ini dimulai dengan kata tetapi. Kata tetapi biasanya melukiskan suatu antitesis dari suatu statement atau suatu kejadian atau suatu cerita sebelumnya. Antitesis atau kebalikan dari cerita sebelumnya. Misalnya begini, persekutuan Jumat kemarin luar biasa. Semuanya bersuka cita. Firman diberitakan begitu luar biasa. Puji-pujian begitu indah. Tetapi Thomas tidak hadir. Tetapi Lydia tidak hadir. Artinya semuanya bagus, antitesisnya Thomas nggak kebagian berkat, Lydia nggak kebagian berkat. Atau sebaliknya, kemarin pada waktu kecelakaan pesawat itu, semua orang sudah naik pesawat. Mendadak, atau tetapi saya terlambat sehingga aku diselamatkan. Yang lain akhirnya ketika pesawat meledak dan tidak terselamatkan, dia karena kata tetapi, dia justru diselamatkan. Ini adalah suatu antitesis. Jadi cerita yang kita akan baca ini nanti, narasi ini yang kita baca dari ayat 24 sampai 31, atau tepatnya di ayat 29, kita akan melihat di situ suatu cerita yang merupakan antitesis dari cerita sebelumnya. Cerita sebelumnya dimulai ketika Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya ketika dimulai pada ayat yang ke-19. Menarik sekali, ayat 19 dimulai ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu. Cerita sebelumnya berbicara Tuhan Yesus menampakkan diri kepada 10 muridnya, ya, karena nanti diceritakan Thomas tidak hadir, Yudas sudah drop out, jadi tinggal 10. Mungkin ada wanita-wanita di sana. Ketika sudah malam pada hari pertama minggu itu kalau dikaitkan lagi ke ayat atasnya, itu berkaitan dengan kebangkitan Tuhan Yesus yang menampakkan diri ke Maria Magdalena. Itu hari pertama, hari kebangkitan. Jadi hari kebangkitan jatuh pada hari pertama. Atau hari pertama minggu itu. Atau hari Minggu. Menarik sekali, Yohanes sengaja menegaskan kejadian itu jatuh pada hari Minggu. Tuhan Yesus bangkit pada hari Minggu. Dan ketika dia menampakkan diri pada Maria Magdalena di makam pagi harinya, mungkin diikutin cerita Petrus yang menemukan kubur yang kosong, dan ketemu Tuhan Yesus. Terus sore hari ketika mereka berkumpul di rumah ini, di rumah yang diceritakan ini, di Minggu sorenya, hari sorenya tadi pagi hari kebangkitan, menampakkan Maria Magdalena, menampakkan diri kepada Petrus. Sore harinya ketika kumpul 10 orang, tanpa Thomas, Tuhan Yesus menampakkan diri
pada murid. Ya. Jadi ayat 1 dikatakan hari pertama pada minggu itu. Terus ayat 18 ketika menampakkan diri kepada murid disebutkan lagi hari pertama sore harinya. Artinya penampakan ini dengan tegas ditegaskan oleh Yohanes jatuh pada hari Minggu. Dan kepada murid ketika termasuk pada cerita ini dikatakan 8 hari kemudian. Kalau 8 hari kemudian dari Minggu, maka jatuhnya kepada Minggu lagi. Peristiwa Tuhan Yesus menampakkan diri terjadi. Yohanes dengan akurat, dengan sengaja mencatat bahwa peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus dan menampakkan diri berkali-kali pada hari Minggu. Atau dengan kata lain, Yohanes ingin menegaskan betapa pentingnya hari pertama, hari Minggu. Itu yang mendasari para murid bersekutu pada hari Minggu. Juga di kisah para rasul, itu juga ketika mengumpulkan persembahan pada hari lain, dijatuhkan dari situ juga diindikasikan pada hari Minggu. Karena apa? Karena Pentakosta juga jatuh pada hari Minggu. Jadi, jelas bagi kita, alasan bagi kita, mengapa kita beribadah hari Minggu dan bukan hari Sabtu. Ya, itu landasannya. Tuhan Yesus bangkit, menampakkan diri berkali-kali pada hari Minggu, juga turunnya Roh Kudus pada hari Minggu, dan diikuti oleh para murid yang membiasakan diri untuk membedakan diri dari orang Yahudi untuk ibadah pada hari Minggu. Ya, nah saya lanjutkan lagi. Sebelum kejadian ini, ayat 1 sampai 18, setelah Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena, menampakkan diri pada Kefas, menampakkan diri kepada 10 murid yang lain, rupa-rupanya Thomas, dikatakan Thomas tidak bersama mereka, rupa-rupanya Thomas lama sudah meninggalkan. Karena dia tidak dengar cerita tentang dari Maria Magdalena, dia tidak dengar cerita tentang dari Petrus, dia tidak dengar cerita dari ketika dia dengar cerita dari para murid, 10 murid yang lain, dia mengatakan, aku tidak percaya sebelum aku melihat, kan begitu. Jadi sangat mungkin Thomas meninggalkan perkumpulan, Thomas meninggalkan para murid, Thomas meninggalkan teman persekutuannya dan teman-teman yang lain, karena mungkin sifatnya dia yang mengembara dan mencari jawab atas pertanyaan dengan dirinya sendiri. Sekalipun Thomas adalah seorang ekstrovert, dia berusaha mencari jawab atas pergumulannya, atas pertanyaannya, secara khusus pertanyaannya seputar mengapa Kristus harus mati sendiri. Tidak diceritakan dia pergi kemana. Kita maklumi sifat Thomas ini. Namun sebelum kita membahas tentang Thomas lebih dalam, kita akan lihat sebenarnya latar belakangnya Thomas ini siapa. Tadi dikatakan Thomas itu disebut Didimus. Artinya kembar. Dia anak kembar, cuma tidak tahu siapa kembarannya itu. Ya, ada yang menyebutkan Yudas, yang lain, ya. Tapi tidak tercatat di kitab suci, tidak penting. Tetapi yang jelas Thomas itu tidak sepopuler Petrus ataupun Yohanes. Bayangkan, di seluruh Injil sinoptik, Matius, Markus, dan Lukas, Thomas hanya disebut di masing-masing kitab itu sekali. Dan itu pun hanya saat, apa istilahnya, waktu Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya. Jadi dia disebutkan di situ bukan karena dia ngetop, karena istilah kalau orang Jawa bilang itu kecangking, terbawa. Karena yang lain disebutkan, mau nggak mau Thomas juga disebutkan. Jadi Thomas bukan tokoh yang populer, Thomas ini adalah tokoh yang tidak populer, tidak sepopuler Petrus ataupun Yohanes. Kalaupun dia disebut di Injil, dia karena kecangking, karena kebawa. Bukan untuk penting maka dibawa, enggak, karena terbawa oleh teman-temannya yang lain. Tapi menarik, di Injil Yohanes ini, Thomas disorot atau mendapat highlight dari Rasul Yohanes. Di dalam Injil Yohanes, Thomas disebutkan 8 kali. 6 di dalam cerita ini, di dalam perikop yang kita baca tadi, dan 2 itu di dalam kejadian yang lain. Kejadian yang pertama adalah ketika Tuhan Yesus dan para murid
melayat ke rumahnya Lazarus ketika Lazarus meninggal. Ya, sebelum berangkat ke rumahnya Lazarus, Yesus sudah mulai tidak disukai di Yudea. Bahkan sudah ada orang yang berusaha membunuh dia dengan melempari batu. Tetapi ketika Tuhan Yesus telah membangkitkan Lazarus, kebencian makin meluap-luap di Yudea. Ketika Tuhan Yesus mengajak ke sana, Thomas malah mengatakan, marilah kita pergi mati bersama-sama dengan dia. Yohanes 11 ayat 16. Artinya, Thomas selain ekstrovert, Thomas juga seorang sanguin semacam Petrus yang langsung mengambil bagian. Ketika resiko mati pun, dia tidak takut dan dia mengatakan, mari kita mati bersama-sama dengan dia. Ini kan mirip-mirip Petrus. Ketika Tuhan Yesus memberitakan tentang kematiannya, Petrus mengatakan, sekali-kali itu tidak boleh terjadi padamu. Aku akan masuk penjara untuk kamu. Tetapi sekali-kali itu tidak terjadi. Itu begitu loyal sekali. Orang yang tidak populer, orang yang tidak ngetop tadi disorot oleh Yohanes bahwa Thomas adalah seorang yang sangat loyal dan sangat berani mati untuk kelompoknya. Berikutnya, highlight kedua yang dicatat oleh Injil, yaitu Injil Yohanes sekali lagi, ketika Thomas itu berbicara, ketika Tuhan Yesus berbicara tentang rumah Bapa. Ya, Yohanes 14. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Dan aku akan ke sana, dan aku akan menyediakan bagimu. Setelah itu aku akan datang menjemput kamu kembali. Saat ketika Tuhan Yesus menjelaskan konsep rumah Bapa yang begitu abstrak, semua murid terdiam. Petrus yang biasanya tampil paling duluan seperti orang India itu kan senangnya kalau ada training atau seminar atau apa, angkat tangan duluan, mikirnya belakangan. Ya, saya banyak teman dia itu ya, seperti itu. Pokoknya sangat menonjol sekali, pengen tampil duluan aja pokoknya. Kadang-kadang agak menjengkelkan sih, gitu ya. Nah, ketika Petrus diam, Thomas tidak bisa menyembunyikan perasaannya. Dia katakan begini, di Yohanes 14 ayat 5, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Bagaimana kami menyusulmu? Karena kami tidak tahu kemana engkau pergi. Pertanyaan ini sungguh-sungguh absurd. Bahkan Tuhan Yesus pun ketika Bartolomeus atau yang lain menanyakan yang sama, Tuhan Yesus, maksud kamu gak kenal aku sih? Seolah-olah dianggap itu pertanyaan kamu itu naif. Tetapi Thomas tidak peduli dibilang absurd, dibilang naif sekalipun. Yang penting keinginan tahuannya terjawab. Dia tidak segan-segan mengungkapkan isi hatinya. Keingin tahuannya. Ketika yang lain diam, ketika Petrus yang terkenal vokal pun diam, dan ketika dia bilang absurd sekalipun, dia nggak masalah. Yang penting ada jawaban atas pertanyaanku. Hal yang sama terjadi ketika para murid bercerita tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Pada teks yang kita baca tadi, setelah Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena, kepada Kepas, dan setelah ke-10 murid, di mana saat Thomas tidak hadir di situ. Para murid berkata, kami telah melihat Tuhan. Di ayat yang ke-24. Thomas, seorang pribadi yang tidak mudah percaya dan tidak mudah diyakinkan. Nanti kita akan lihat lagi bukti-bukti itu. Ya. 10 temannya yang berkata demikian pun dia tidak mudah langsung berkata iya, oh ya saya percaya, enggak. Maka Thomas ini di dalam era post-truth seperti ini, di era banyaknya hoax seperti ini, saya yakin Thomas orang yang paling aman dari hoax. Karena dia tidak mudah percaya kepada fakta atau data yang ditampilkan. Dan dia mengatakan, sebelum aku mencucukkan tanganku pada bekas, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan tanganku, jariku di lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Sekali-kali aku tidak akan percaya. Ini adalah tipikal orang yang evidensialis. Seorang yang percaya, baru mau percaya jika dia menyaksikan sendiri. Seorang yang baru mau percaya ketika ada bukti autentik, bukti yang sudah tidak terbantahkan. Kalau cuma sekedar rasionalis, secara rasio saya dipuaskan, secara filsafat benar, secara logik runtut,
Bagi Thomas, it's not enough at all. Sebelum itu terjadi di depanku, aku tidak akan pernah percaya. Bukankah kita sudah mendengar? Berkali-kali Tuhan Yesus mengatakan tentang kematiannya. Berkali-kali Tuhan Yesus mengatakan tentang penderitaannya. Berkali-kali Tuhan Yesus akan mengatakan tentang kebangkitannya. Bahkan Yohanes sejak pasal yang kedua sudah mengatakan hal itu. Tidak serta-merta membuat Thomas percaya. Bahkan ketika 10 orang saksi, teman yang selama ini hidup dengan dia harusnya percaya, dia tahu karakter teman-temannya. Ada yang percaya dan tidak percaya. Dan yang tidak percaya sudah dieliminir. Yang tidak dapat dipercaya sudah dieliminir, yaitu Yudas. Toh dia tetap tidak percaya. Bahkan ketika dia mendengar ajaran Tuhan Yesus sendiri, ketika Tuhan Yesus menyaksikan mujizat-mujizat yang Tuhan Yesus lakukan, dia hanya menganggap bahwa mujizat-mujizat yang Tuhan Yesus lakukan tidak lebih dari tanda-tanda yang menyertai seorang nabi. Sekali lagi, tidak lebih dari tanda-tanda yang menyertai seorang nabi. Tidak membuktikan bahwa dia Tuhan, tidak membuktikan dia Mesias, padahal dia dengar dengan telinganya sendiri, lihat dengan mata kepalanya sendiri. Di Matius pasal 16 ketika Petrus mengatakan, engkau Mesias, anak Allah yang hidup. Dan Yesus mengatakan, engkau benar Simon. Di atas pengakuan ini aku akan mendirikan gerejaku. Di sini sanggup menarik. Si Thomas adalah pribadi yang tidak mudah diyakinkan. Dan menarik, Injil Yohanes mencatat di ayat yang ke-26. 8 hari kemudian, berbicara hari Minggu, murid-murid Yesus berada kembali di rumah itu. Dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Saat ini Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian dia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Kalau seminggu sebelumnya, para murid telah melihat kebangkitan, rupa-rupanya para murid yang diam di rumah itu masih merasa galau, sekalipun telah melihat kebangkitan dan sudah merayakan Paskah. Sehingga Tuhan Yesus mesti kembali mengulang dengan sapaan damai sejahtera bagi kamu. Bukankah sapaan ini kita dengar setiap hari Minggu? Karena kita juga jemaat. Kata kita adalah orang-orang yang selalu galau menghadapi tantangan dunia ini. Berarti, kata 8 hari kemudian, setelah Tuhan Yesus menampakkan diri kembali, jatuh kembali pada hari Minggu. Mengapa Tuhan Yesus nggak buru-buru menampakkan diri kepada Simon, misalnya nggak di 10 murid, tetapi nungguin Thomas datang ke situ? Kan dia bisa temuin Thomas di mana saja, dia maha tahu. Tetapi mengapa menunggu? Saya menafsir secara personal bahwa Tuhan Yesus dengan sengaja menunggu hari Minggu untuk menampakkan diri kepada para murid kembali dan khususnya kepada Thomas. Karena Thomas belum merasakan damai sejahtera, ucapan damai sejahtera yang diterima para murid seminggu sebelumnya, atau 8 hari sebelumnya. Dan ketika Thomas kehilangan kesempatan menerima hembusan Roh Kudus, yang diterima para murid pada pertemuan yang pertama, penampakan kepada para murid yang pertama maksud saya, maka Tuhan mengulangi, damai sejahtera bagi kamu. Shalom bagimu, salam Chaperim, salam kawan-kawan. Shalom itu bukan ucapan selamat pagi. Shalom itu bukan ucapan halo, good morning. Bukan. Shalom itu peace be unto you. Damai sejahtera turun atas kamu. Shalom itu bukan suatu keadaan yang tenang tanpa ada noisy, tanpa berisik. Bukan. Shalom itu adalah keadaan tenang karena merasa aman,
karena merasa bebas dari kekhawatiran dan ketakutan. Dan Tuhan Yesus memberikan ini dengan makna yang benar, memberikan kedamaian, ketenangan, dan rasa aman kepada para muridnya. Jadi, kalau kalian akan mendengar, kalau ada debt collector mau nagih utang, terus menggunakan kata shalom, itu sudah bertentangan dengan makna kata shalom. Kata shalom itu membawa damai bagi si penerima salam. Harusnya pun juga demikian dengan kata assalamualaikum, hal yang sama. Harus setiap orang yang mendengar kata itu harusnya merasa damai. Kalau assalamualaikum itu takut karena laponya digerebek, nah itu kata itu sudah tidak tepat pada waktunya. Sudah tidak tepat pada konteksnya. Jadi kata salam, keadaan yang tenang karena merasa aman, karena merasa nyaman, karena merasa bebas dari kegalauan, bebas dari kekhawatiran, bebas dari segala sesuatu yang tidak membuat nyaman, itu pada satu keadaan yang dibutuhkan oleh orang-orang yang resah tanpa pegangan seperti para murid. Oleh orang-orang yang gundah gulana tanpa daya. Oleh orang-orang yang tidak tahu mau apa dan mau pergi kemana. Karena tidak ada kepastian apapun. Suatu keadaan yang membuat seorang lemah dan tak berdaya. Maka Tuhan Yesus memberikan hal itu terlebih dahulu sebelum dia menjabarkan segala sesuatu. Ketika pertemuan dengan dua orang perjalanan di Emmaus, salam dulu sebelum menjelaskan kitab suci. Pengajaran bisa diterima, segala sesuatu diterima jika sudah ada salam yang memulai dan yang mengawali, yang menjadi pondasi pertemuan itu. Saya berharap nanti kalau kita dalam persekutuan ketika kata shalom, benar-benar ada shalom. Bukan sekedar sapaan pengganti kata selamat sore supaya kelihatan seperti orang Ibrani begitu. Dan setelah dia memberi rasa damai kepada para murid secara umum, sekarang Tuhan Yesus menyapa Thomas secara pribadi. Dan sapaannya seperti yang kita tahu. Tuhan mengatakan, taruh jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkan tanganmu dan cucukkanlah ke lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Yesus berkata kepada Thomas secara pribadi, secara belak-belakan, nggak pakai sindiran, nggak pakai upisme, atau gaya bahasa seperti orang Jawa yang berbelit-belit, yang halus supaya menusuk, bukan. Langsung cucukkan. Karena apa? Karena Thomas sebelumnya bilang, sebelum aku mencucukkan tanganku, maka datang, lihat, kamu kan pengen lihat toh? Kamu kan pengen cucukkan toh? Ayo. Kamu meragukan perkataanku dahulu. Kamu meragukan kesaksian temanmu. Kamu meragukan murid-muridku yang adalah sahabat-sahabatmu. Sekarang, ini aku. Bukti yang kamu perlukan, ayo, buktikan. Dan setelah itu mengatakan, sekarang kalau dulu kamu tidak percaya, kalau dahulu kamu ragu, setelah melihat bukti ini, jangan tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Karena kamu telah menerima shalom, kamu telah melihat bukti, sekarang jangan tidak percaya lagi. Apakah Thomas selanjutnya memang mencucukkan tangannya ke tangan, telapak tangan yang bekas paku Tuhan Yesus, atau kaki, atau ke lambungnya? Tidak diceritakan di Injil Yohanes. Tidak diceritakan di Injil. Menurut saya sepertinya Thomas memang tidak melakukan itu. Sebab secara logis kehadiran Yesus dengan salom telah menjadi bukti yang tidak terbantahkan atas kebenaran perkataan-perkataan Yesus yang disampaikan ketika Yesus masih hidup. Dan sebagai bukti yang tak terbantahkan dari kesaksian teman-temannya yang adalah suatu kesaksian yang benar dan jujur belaka. Maka dari mulut Thomas tidak melakukan gerakan apapun selain tersungkur dan mengatakan, ya Tuhanku, ya Allahku.
Ini suatu pengakuan pribadi. Suatu pengakuan akan pribadi Yesus yang paling sempurna, yang paling agung dari seorang manusia. Pengakuan Petrus yang luar biasa di Matius pasal ke-16 sekalipun kalah agung dari pengakuan ini. Karena dia menyebut Kristus, menyebut Yesus yang mati, disalibkan, dan dibangkitkan itu Tuhan dan Allah. Ada yang mengatakan bahwa Thomas melakukan itu karena Thomas kaget, maka dia latah. Semacam, oh my God, ya Allah, kayak begitu. Bukan. Thomas adalah seorang pemikir sejati. Dia adalah seorang Yahudi sejati. Tidak mungkin dia latah dengan menggunakan kata Allah dan Tuhan. Karena bagi orang Yahudi, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Menyebut nama Tuhan dengan sembarangan artinya rajam, hukuman mati. Dia mengaku Yesus Tuhan dan mengaku Yesus Allah. Kalau Yesus bukan Tuhan dan Yesus bukan Allah, hukuman mati bagi yang menyebutkannya. Dan Thomas siap mati untuk itu. Maka ini bukan suatu teriakan yang latah, namun pengakuan pribadi Yesus yang paling sempurna dan paling agung yang pernah keluar dari seorang manusia. Dan manusia itu yang bernama Thomas, yang awalnya disebut Doubting Thomas. Thomas si peragu. Mengapa saya mengatakan ini paling agung? Dua perkataan, Tuhan dan Allah. Tuhan itu berbicara tentang kepenguasaan. Tuhan itu berbicara tentang lordship, tentang kepemilikan, tentang ownership, yang melahirkan ketertundukan dan ketaatan. Dengan kata lain, Thomas mengatakan, Engkau Tuhanku, aku milikmu. You are my Lord, and I am your slave. Aku milikmu. Engkau Tuhanku. You are my Lord. Engkau yang memiliki aku. Sedang ketika berbicara tentang Allah, ini berbicara tentang keilahian, tentang kealahan yang melahirkan kekaguman dan penyembahan. Kalau penyebutan tentang Tuhan berbicara tentang kepenguasaan dan kepemilikan yang melahirkan ketertundukan dan ketaatan, maka ketika berbicara tentang kealahan melahirkan kekaguman dan penyembahan. Sehingga jika kita mengaku Yesus Tuhan, mengaku Yesus Allah, maka tidak bisa tidak selain kita taat, tunduk, berserah, kagum, dan menyembah. Setelah itu Yesus melawat Thomas secara pribadi. Thomas bukan sekedar percaya, melainkan dia tunduk, taat, kagum, dan menyembah. Dan ini yang sebenarnya harus terjadi. Setiap orang yang dilawat Allah selalu berakhir kepada ketaatan dan penyembahan. Orang yang mengatakan dilawat tetapi tidak pernah taat dan tidak menyembah Allah, itu bukan lawatan Allah. Lawatan Allah bukan mujizat. Lawatan Allah mengubah attitude orang. Atau saya bukan sekedar mujizat, tetapi lawatan Allah mengubah seseorang dari yang menjadikan dirinya Tuhan menjadi Allahnya Tuhan. Itu lawatan yang benar. Dan inilah puncak berita Injil Yohanes. Karena setelah peristiwa ini, Injil ini ditutup. Atau dengan kata lain, sengaja Yohanes menampilkan plot ini, cerita ini, menjadi puncak dari beritanya. Setelah itu nggak ada berita lain nggak ditambahkan. Supaya tidak kehilangan klimaksnya. Dan setelah itu ditutup. Kalau ternyata ada Injil Yohanes di pasal 21 itu ditambahkan karena ekstra penting. Tentang pengembalaan. Tetapi Injil ini sudah ditutup di ayat berikutnya. Ayat 30 dan 31. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan para muridnya yang tidak tercatat di dalam kitab ini. Yohanes sadar bahwa kemampuan dia untuk menghimpun semuanya tidak mungkin, maka mengatakan ada saja yang terluput dari pengamatan Yohanes. Tetapi yang telah ditulis di sini dicatat untuk apa?
untuk supaya kamu percaya. Kita coba mengingat itu. Supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, anak Allah. Supaya kamu oleh imanmu beroleh hidup yang kekal. Saya mengajar sedikit kita untuk agak mengerutkan dahi. Injil Yohanes itu ditulis dengan gaya inklusio. Inklusio itu begini, seperti skripsi itu loh. Ada tesis awal, penjelasan, teori, penjelasan, bukti-bukti, ada penutup yang mendukung tesis awal. Ya, sekali lagi, inklusio seperti itu. Yohanes juga berbicara itu. Yohanes menulis sejak awal Injilnya. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Ayat yang ke-14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, kemuliaan yang diberikan Bapa kepada anaknya. Tujuannya apa? Di ayat yang ke-12 mengatakan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa dan memperoleh hidup yang kekal. Itu dari awal sudah ditegaskan oleh Yohanes. Itulah gaya penulisan inklusio. Dan sekarang ditutup. Dibuktikan bahwa firman itu adalah Allah. Melalui pengakuan yang sangat spektakuler, yang sangat agung, yaitu melalui pengakuan Thomas. Dan setelah itu, diingatkan ulang, tujuan Injil ditulis adalah supaya kamu percaya. Sama seperti Yohanes 1 ayat 12. Bahwa Yesuslah Mesias, anak Allah. Dan supaya karena imanmu kamu memperoleh hidup yang kekal seperti Yohanes 1 ayat 12. Luar biasa bukan? Jadi pengakuan Thomas tadi adalah puncak pengakuan seorang manusia. Dari seorang yang evidensialis, yang tidak mudah percaya dan tidak mudah dibuat percaya oleh orang sekitarnya. Sekalipun oleh 10 saksi, padahal 2 saksi saja sudah valid, ini 10 saksi tambah wanita-wanita. Tetap dia tidak percaya. Namun ketika melihat itu, dia membuat pengakuan yang luar biasa. Pengakuan ini menunjukkan bahwa Yesus adalah Allah sendiri, yang dipertuan, yang menjadi pemilik hidupnya. Dan Yesus itu adalah Allahnya. Bukan Allah secara konseptual, tetapi Allah yang nyata di dalam hidup saya. Yang wajib aku sembah, wajib aku berikan devosi. Itu yang dilakukan oleh Thomas. Mungkin keadaan pandemik kali ini memaksa kita memikirkan teodisi. Suatu pengajaran, mengapa Allah mengizinkan, membiarkan kejadian ini terjadi. Hal-hal yang penderitaan, kesulitan hidup, kematian terjadi. Kalau Allah itu maha tahu, maha kasih, dan maha kuasa. Itulah, ketika kita berusaha memberi jawaban itu yang namanya teodisi. Itu memaksa keadaan ini, memaksa kita untuk memikirkan teodisi dengan lebih dalam lagi. Seringkali tema-tema yang dimintakan kepada saya, misalnya Paskah yang ada di BINUS, di Pancasila dan sebagainya, mengatakan kepada saya berbicara tentang COVID-19 dan Paskah. Apa kaitannya? Apa makna Paskah di tengah COVID-19 ini? Kalau COVID-19 tidak disertai dengan krisis ekonomi, lain perkara. Ini langsung disertai dengan krisis ekonomi. Mungkin ada orang-orang di sekitar kita, orang tua kita, om kita, kakak kita kehilangan pekerjaan. Gajinya dipotong. Mungkin ada di antara kita, ada yang saudaranya dipanggil Tuhan karena COVID dan lain sebagainya. Apa makna kemenangan? Apa makna Paskah bagi saya? Mungkin penjelasan teologis yang mengatakan bahwa Allah memberi kebaikan yang lebih besar. Ada rencana Allah yang lebih baik di balik COVID-19 ini. Tidak memuaskan hatimu. Tidak menyentuh hatimu. Hatimu menjadi kaku dan dingin. Karena ini sungguh-sungguh sulit kita terima. Saya mengajak kamu seperti Thomas. Saya mengajak siap kita seperti Thomas. Ungkapkan. Aku tidak percaya, ungkapkan hal itu di hadapan Allah. Sama seperti Thomas. Jangan menjadi dingin dan hilang semangat. Ungkapkan itu di dalam pergumulanmu. Ungkapkan itu di tengah-tengah doamu. Supaya Allah bisa datang. Supaya Allah mau datang
dan mengatakan shalom bagimu. Ini aku. Lihatlah, jangan engkau tidak percaya, melainkan percayalah. Allah bisa hadir melalui kakak-kakak rohani. Allah bisa hadir melalui persekutuan seperti ini. Allah bisa hadir melalui khotbah-khotbah seperti ini. Mari jangan tinggalkan menyendiri. Namun datanglah, katakan apa yang ingin kamu tanyakan. Baik kepada kakak rohani, baik kepada pendeta, meskipun harus secara online. Tapi yang paling utama, datanglah kepada Allah. Ya Allah, mengapa ini terjadi? Aku meragukan engkau, katakan. Dengan jujur seperti Thomas. Dan biarlah Kristus menghampiri. Shalom bagimu. Yesus menyapa Thomas secara pribadi. Juga bisa menyapa engkau secara pribadi. Tuhan Yesus yang bangkit berkata kepada murid, damai sejahtera aku tinggalkan kepadamu. Saat ini dia berkata juga kepadamu, damai sejahtera aku tinggalkan bagimu. Pribadi-pribadi yang saat ini diam mendengarkan khotbah ini. Tuhan Yesus yang menghardik badai danau Galilea, biarkan dia juga menghardik kegalauan hatimu. Jangan ragu, mari percayalah. Jika ada yang berkata begitu di dalam hatinya, kita tidak saling melihat. Taruh tanganmu di dada. Kita akan berdoa. Berkatalah jujur kepada Tuhan. Ini aku Tuhan. Ampunkan aku. Jika aku meragukan engkau, justru aku mencari jawaban-jawaban di luar. Seperti Thomas sebelumnya. Padahal engkau ingin hadir dalam hatiku. Padahal engkau ingin hadir untuk menyapa aku. Padahal ingin hadir menyatakan shalommu. Dan ingin hadir membuktikan bahwa engkau bangkit. Mari. Jika ada di antara kita yang disentuh oleh firman Tuhan, yang ingin berkata begitu kepada Allah, taruh tanganmu di dada, dan berdoa secara pribadi di depan Allah. Biarlah damai sejahtera yang dirasakan para murid, sekarang boleh memerintah hatimu. Danau yang semula bergolak dibuat tenang oleh Kristus, disaksikan oleh para murid, sekarang boleh disaksikan di dalam hatimu. Dan biarlah ketika para murid menerima shalom, menerima damai sejahtera dari Allah, bila shalom yang sama, boleh kalian rasakan dan kalian terima. Dan biarlah, melalui encounter, melalui pertemuan pribadi kita dengan Allah, kita bisa berkata, ya Tuhanku, ya Allahku, my Lordship, my Lord, my God, yang memiliki kita, yang membuat kita tunduk dan taat. Ya Allah kita, yang patut kita sembah dan patut kita kagumi. Saya berharap apa yang kita terima sore hari ini boleh menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang Maha Kasih, kami mengucap syukur kepadamu ya Allah. Karena firman Tuhan begitu gamblang menempelak kami. Seringkali seperti Thomas, sebelum bertemu Kristus secara pribadi di dalam penampakan diri yang kali ketiga atau keempat ini. Kami suka mencari jawaban di luar, di tengah kebisingan-kebisingan. Mungkin melalui medsos, mungkin melalui jawaban-jawaban yang lain. Namun kami tidak datang kepada Tuhan. Bahkan pengajaran-pengajaran Tuhan kami abaikan. Bahkan kesaksian-kesaksian murid-murid Tuhan, anak-anak Tuhan yang dapat dipercaya kami abaikan. Dan sekarang Tuhan menghampiri kami melalui bacaan kami, melalui perenungan kami pada sore hari ini. Biarlah ya Tuhan, itu menjadi salam buat kami. Biarlah ya Tuhan, ini menjadi tanda kehadiran-Mu. Bila ini ya Tuhan, memampukan kami tersungkur di hadapan-Mu dan mengatakan seperti Thomas, ya Tuhanku dan ya Allahku. Dan biarlah kami taat dan tunduk atas kepemilikan-Mu. Kami kagum dan menyembah Engkau, sebab Engkau Allah yang dekat, bukan Allah yang jauh. Allah yang mengerti penderitaan kami, Allah yang mengerti kegalauan kami, Allah yang mengerti kesusahan kami, Allah yang mengerti kesusahan keluarga-keluarga kami. Oleh karena itu, kami bersama-sama memohon belas pengasihan-Mu. Kiranya kami boleh mengerti rencana Tuhan di balik pandemi ini ya Tuhan. Dan lebih dari itu, lalukanlah ya Tuhan, sama seperti Engkau menghardik badai kehidupan yang lain.
sebab kami orang yang lemah, dan biarlah melalui sapaan Tuhan, ini kami diteguhkan. Dalam Kristus Yesus, Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Biarlah melalui firman Tuhan hari ini, teman-teman sekalian, kita boleh diteguhkan, dan biarlah kita belajar. Kita boleh meragukan Allah di dalam doa-doa kita, daripada kita sendiri menjadi tidak percaya di tengah kebisuan kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Saya kembalikan kepada MC.